Baik, selamat datang, selamat bergabung kembali. Kali ini kita akan berkesempatan untuk membahas tentang teknik presentasi. Bagaimana mempersiapkan dan melakukan presentasi. Ya, masalah yang sering muncul ketika melakukan presentasi adalah baik acara formal ataupun non-formal, baik dalam pendidikan ataupun presentasi bisnis bahkan, adalah bagaimana tetap menjaga perhatian audiens. Bagaimana menjaga supaya perhatian mereka tetap tertuju kepada kita sebagai pembicara. Untuk mengatasi masalah tersebut dibutuhkan komunikasi yang efektif. Bagaimana menciptakan komunikasi yang efektif? Nah, yang pertama adalah yang harus diperhatikan adalah apa yang akan kalian inginkan. Apa yang kalian inginkan dari presentasi yang kalian lakukan. Mengedukasikah, menginformasikan, menghibur atau apa? Pastikan kalian mempunyai tujuan tersebut karena ini akan menentukan jalannya presentasi selama beberapa menit ke depan. Yang kedua adalah alat bantu visualisasi. Nah, perlu diketahui bersama bahwa audiens ataupun pendengar akan mudah menyerap informasi jika mendengar dan melihat. Bisa dilihat sekitar lebih dari 50% atau sekitar 50% audiens menangkap informasi dengan melihat dan mendengar. Maka dari itu, alat bantu visual menjadi penting dalam sebuah presentasi. Nah, kurang lebihnya pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang beberapa poin yang harus diperhatikan dalam melakukan sebuah presentasi. Yang pertama adalah tentu saja persiapan, disusul dengan struktur dari sebuah presentasi, alat bantu visual, dan yang paling menentukan adalah mencobanya. Latihan. Langsung saja kita akan membahas bersama-sama perencanaan dan persiapan dalam sebuah presentasi. Nah, pada proses persiapan ini, ya, perencanaan ini, kita tentukan tujuannya, apa dan mengapa. Dua pertanyaan ini harus terjawab. Kalian mau presentasi dengan tujuan apa dan mengapa kalian melakukan presentasi. Dan hal yang penting lainnya adalah perhatikan audiensnya, kenali siapa dan di mana. Nah, hal ini nih akan menentukan bagaimana presentasi akan berlangsung nantinya. Setelah memahami dua poin pertama tadi, selanjutnya yang bisa dilakukan pada tahap persiapan adalah kenali subjek kalian. Buatlah sebuah tema besar terkait dengan apa yang akan disampaikan. Baru setelahnya menentukan poin-poin kuncinya. Dan ini akan memudahkan dalam setiap penyampaian materi presentasi. Dan jangan lupa, carilah cara bagaimana mengilustrasikan poin-poin kunci yang sudah kita tentukan. Setelah tahap persiapan, selanjutnya adalah struktur dari presentasi. Ini adalah hal yang tidak kalah penting dalam sebuah presentasi. Baik, tiga struktur utama meliputi pembukaan, kemudian body utama, dan juga summary. Nah, pembukaan pada bagian ini ceritakan kepada audiens tentang apa yang akan kalian ceritakan kepada mereka. Sampaikan. Dan kemudian pada bagian inti, bagian main body-nya adalah jadikan atau ceritakan, silahkan ceritakan, sampaikan materi utama kepada mereka. Dan tidak lupa di bagian terakhir, kesimpulan yaitu simpulkan apa yang sudah kita sampaikan. Ini adalah tiga struktur utama dalam sebuah presentasi.
Pada bagian pembukaan, kita masuk pada bagian opening, dibutuhkan awalan yang kuat. Nah, kemudian dan juga beberapa kata-kata meyakinkan audiens ya, seperti misal nih, saya tidak akan membuang waktu kalian, saya adalah ahli di bidang dan lain-lainnya. Nah, itu biasanya merupakan awalan yang cukup kuat untuk uh, mencari atensi dari audiens. Kemudian sampaikan masalah yang akan kalian bahas dan kalian selesaikan. Tekankan pada tujuannya, kemudian ruang lingkupnya, dan juga pesan utama yang akan kalian sampaikan dalam sebuah presentasi. Dan untuk memudahkan, perlu juga untuk ditambahkan outline atau garis besar dari poin-poin yang akan disampaikan ke depan. Selanjutnya, masuk ke bagian inti presentasi. Nah, di sini kita bisa membuat storyboard ya, papan cerita. Ini untuk memudahkan supaya presentasi itu mengalir sesuai apa yang kita konsepkan. Dan jangan lupa sajikan presentasi, sampaikan informasi secara bertahap dan ringkas dengan urutan logik yang jelas. Jadi tidak loncat-loncat ya. Jadi dia disarankan untuk menggunakan urutan logik yang jelas. Ilustrasikan dengan alat bantu visual. Ini bisa berbentuk gambar, animasi, atau bentuk visual lainnya supaya tetap menarik. Nah, rahasia penting di balik setiap presentasi memukau adalah bagaimana menciptakan sebuah cerita di balik sebuah presentasi. Nah, muncul pertanyaan nih, mengapa cerita? Karena cerita mudah diingat dan disukai oleh banyak orang. Sampaikan sebuah cerita dan audiens akan terus mengingat presentasi kalian. Nah, dan hal yang tidak kalah penting adalah buat presentasi kalian tetap sederhana. Hindari penggunaan material yang terlalu mencolok dan bahkan mengganggu. Jadi tetap gunakan ilustrasi yang sederhana. Nah, kemudian masuk ke bagian closing. Nah, di sini pastikan di dalam sebuah closing sebuah presentasi sampaikan akhir yang jelas. Ya, ini kita harus memiliki akhir yang jelas. Kemudian jangan lupa ringkasan singkat dan sederhana dari poin utama. Dan jangan lupa kita perkuat lagi nih pesan utama yang kita sampaikan. Kita perkuat di sini. Dan jangan lupa tampilkan dalam sebuah gambaran besar tentang apa yang kalian bahas. Tampilkan dalam sebuah gambaran besar tentang apa yang kalian bahas. Selanjutnya kita akan lebih masuk ke dalam tentang penggunaan alat bantu visual. Seperti apa? Nah, di sini ada hal yang unik. Pernahkah kalian mengalami hal semacam ini? Ya, biasanya banyak dari kita mengalami hal yang diilustrasikan oleh gambar yang disajikan berikut ini. Ya, penggunaan visual di dalam slide itu cukup penting. Tetapi hal yang penting lainnya adalah di dalam slide gunakan slide sederhana namun menggugah imajinasi audiens. Nah, di sini penting nih, slide yang baik adalah sederhana, membantu audiens dan tepat sasaran. Gunakan slide presentasi untuk mendukung cerita yang disampaikan. Nah, tips yang lainnya adalah gambarkan dengan sebuah gambar atau animasi untuk menjelaskan poin yang memang sulit dan bisa membangkitkan minat dari audiens juga. Bantu audiens untuk memahami statistik dan data dengan mengangkat kisah di balik statistik dan data. Dan jangan lupa berikanlah analogi sehingga statistik dan data yang kalian sajikan
memiliki kekuatan dan daya pikat untuk menarik perhatian dari audiens. Nah, jangan lupa ciptakan momentum. Ciptakan momentum yang akan memberikan kejutan kepada audiens. Ciptakan kejutan yang akan menjadi momen yang paling diingat oleh audiens, sekaligus mampu merangkum keseluruhan presentasi kalian. Ini adalah beberapa hal yang bisa dilakukan. Selain memilih ukuran font dan juga warna sehingga mudah dibaca, dan hindari penggunaan font dan warna yang kurang tepat ya, yang terlalu mencolok dan bahkan terlalu kontras dengan background yang kita gunakan. Hal yang kelima yang akan kita bahas adalah latihan untuk kesempurnaan. Ini penting. Lalu ada beberapa pilihan tentang bagaimana cara menyampaikan sebuah presentasi. Dan yang paling penting adalah berbicaralah dan jangan membaca. Oke? Buatlah audiens tetap mendapatkan informasi tentang apa yang disampaikan dan apa yang kalian lakukan di depan. Rangkumlah poin-poin utama kepada mereka sehingga mereka dengan mudah menangkap apa yang kalian sampaikan. Nah, kesuksesan sebuah presentasi datang dari persiapan yang sangat matang serta kesungguhan untuk menampilkannya secara menarik. Latih dan ulang presentasi kalian sampai kalian menguasainya. Silahkan bisa berlatih dengan teman atau berlatih di depan cermin atau bisa melakukan hal yang mungkin bisa membantu kalian. Nah, kunci kesuksesan yang lainnya yakni bersenang-senanglah dengan presentasi kalian. Bisa juga selipkan humor dan hal positif lain kepada audiens. Dan jangan lupa selalu akhiri dengan sebuah kesimpulan di bagian akhir presentasi. Sampaikan ringkasan poin utama tentang materi atau cerita yang disampaikan. Dan ya, sampailah pada kesimpulan tentang bagaimana mempersiapkan dan melakukan presentasi. Beberapa hal yang harus dilakukan antara lain, ketahui siapa audiens kalian dan tentukan pesan utama yang akan disampaikan. Susunlah poin-poin utama terkait dengan apa yang akan disampaikan. Buatlah konten yang sederhana dan pergunakanlah alat bantu visual untuk mendukung presentasi. Oh ya, satu lagi, sisipkan cerita di balik sebuah presentasi. Jadi seolah-olah kalian sedang bercerita. Orang-orang atau audiens tidak sadar bahwa kalian sedang melakukan presentasi. Dan yang terakhir, yang terpenting adalah latihan untuk sebuah kesempurnaan presentasi. Benar, butuh persiapan waktu untuk membuat presentasi yang memukau. Ya, mungkin sampai di sini pembahasan kita tentang teknik presentasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas atensinya. Salam.